Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah karena Allah telah memudahkan kita untuk memulai kembali pembelajaran tematik kita di tema 3A, subtema keempat, pembelajaran pertama. Dan insya Allah kita akan sampai kepada pembelajaran ketiga dengan meringkas materi bahasan yang ada di pembelajaran 1 sampai ketiga. Allah dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak yang solih, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita menjadi lebih berkah, kemudian kita semua dimudahkan dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, anak-anakku sekalian, silakan dibuka buku tematik 3A, subtema keempat pembelajaran 1 ya. Sampai dengan 3 nantinya. Nah, anak-anakku sekalian ya, selamat ya untuk mengerjakan PTS praktik PPKN pada hari ini. Ya, alhamdulillah kemarin Ustaz sudah mengambil nilai bahasa Inggris, kemudian MTK. Ya, untuk seterusnya jangan lupa untuk dikirim ke Ustaz ya, PTS prakteknya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca terlebih dahulu di halaman 95 ya atau 96. 95 kita lihat di situ ada lembaran subtema 4 ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga. Nah, sebagian besar tumbuhan berasal dari biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Lama-kelamaan, akar tanaman tumbuh semakin besar dan kuat. Batangnya juga semakin tinggi dan besar. Daun juga semakin banyak. Ya, setelah dewasa akan muncul bunga yang kemudian menjadi buah. Buah pun siap menghasilkan biji kembali. Tumbuhan banyak memberikan manfaat bagi manusia loh. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk pernafasan. Tumbuhan juga menjadi bahan baku kebutuhan manusia berupa kebutuhan sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan, yaitu tempat tinggal. Nah, tumbuhan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Apakah kamu punya tumbuhan peliharaan di rumah? Bagaimana kamu merawat tumbuhan tersebut? Ya, anakku sekalian, ya nggak cuma manusia dan hewan aja loh yang bisa mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Ternyata tumbuhan juga ya. Nah, kita di sini di halaman 96 ya, kemarin kita sudah menggambar ya siklus dari perkembangbiakan alami tumbuhan ya. Yang pertama ada pertama nih yang berasal dari pertama itu biji ya. Kemudian biji mulai berkecambah, kemudian kecambah menjadi kecambah ya. Kemudian menjadi tanaman muda, pohon kecil, pohon dewasa sampai berbuah dengan biji. Akhirnya inilah yang dinamakan perkembangbiakan alami dari tumbuhan. Kita baca penjelasannya di halaman 96. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang tumbuh dari tunas, ada pula tumbuhan yang berasal dari biji. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Misalnya apa? Mangga, jeruk, jambu, ya. Tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan yang dewasa dapat menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Contohnya tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, lihat ya di halaman 97 ya, di situ ada gambar pohon pisang ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi anak-anak sekalian di halaman 98 ya. Nah, di sini ada contoh dari mozaik ya. Nah, anak-anak sekalian, kita pernah belajar tentang mozaik ya, yaitu karya seni yang berasal dari potongan daun, biji-bijian, potongan kertas atau pecahan keramik. Nah, kita lihat di sini contoh-contohnya. Yang pertama yang dari biji-bijian ya, seperti ini gambar kupu-kupu ya. Nih ya. Ternyata bagus juga ya. Kemudian dari potongan kertas ya membentuk ikan. Kemudian
dari potongan keramik bisa juga seperti ini ya. Nah, ini ya anak-anak sekalian, mozaik itu dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan membentuk gambar suatu benda ya. Bisa juga bahannya itu terbuat dari potongan daun, biji-bijian, potongan kertas ya, atau pecahan keramik. Kita lihat di sini ya, di halaman 99 ya. Nah, jadi kita masuk kepada pembelajaran pembagian ya. Anak sekalian ya, ini pembelajaran matematika kita bahasan yang terakhir yaitu tentang pembagian. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat di sini ada sebuah jeruk ya. Nah, jeruknya ini ya ada 6 buah diletakkan di tiga piring ya. Nah, kita kaidahnya dan pembagian itu adalah pengurangan yang berulang ya. Apa anak-anakku sekalian, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang-ulang. Nah, kita lihat di sini ada 6 buah jeruk ya. Kemudian kita bagi ya, kita menjadi di 3 piring ini ya. Nah, kita bagi 1, 2, 3. Kemudian ambil lagi jeruknya yang sisa nih ya. Nah, ini kan tadi sudah diambil 3, berarti sisa 3 lagi. Kita masukkan sini lagi. 1, 2, 3. Jadi totalnya setiap piring ada 2, 4, 6 ya. Nah, jadi semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis, jadi dapat ditulis 6 dikurang 3 sama dengan 0 ya. Nih, sama dengan 0. Jadi yang dihitung adalah prosesnya 1, 2 ya. Ada 2 kali pengurangan sampai habis. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Jadi pembagian itu adalah pengurangan yang berulang-ulang. Ya misalkan tadi 6 ya dibagi menjadi 3 piring kan tadi. Jadi 1, 2, 3. Masih ada sisa, dibagi lagi ya. Nih, 1, 2, 3. Jadi habis. Nah, jadi 6 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 kali pengurangan ya. Nah, 1 dan 2. Nah, paham tuh? Pahimlah. Oke, alhamdulillah. Oke, dia kita lanjut lagi pada pembelajaran kedua di halaman 102. Nah, ada pertumbuhan pohon-pohon pepaya. Pohon pepaya yang ada di lingkungan sekitarmu berasal dari biji pepaya loh. Nah, biji pepaya yang ditanam di dalam tanah akan melalui beberapa proses hingga akhirnya dapat menjadi pohon pepaya dewasa. Pertama, biji pepaya yang ditanam akan berkembang menjadi kecambah. Saat menjadi kecambah, dari biji pepaya akan tumbuh akar dan tunas daun kecil. Selanjutnya, kecambah tersebut akan menjadi tumbuhan pepaya muda. Daun yang awalnya kecil akan terus tumbuh semakin besar dan banyak. Akar dan batang tumbuhan pepaya juga akan tumbuh dari kecambah tersebut. Jika terus dirawat dengan baik, tumbuhan pepaya muda tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa atau pohon pepaya. Setelah itu barulah pohon pepaya dapat menghasilkan buah pepaya lagi. Ini ya, jadi kita lihat pertumbuhan pohon pepaya itu dimulai dari ya di sini ya, kita biji ya. Nah, ditanam ya, kemudian berkembang menjadi kecambah. Nah, ini kecambah nih namanya anak-anakku sekalian. Nah, saat menjadi kecambah, dari biji pepaya akan tumbuh akar dan tunas daun kecil. Nah, ini ada daun kecilnya nih ya, nih di sini nih ya. Nah, kecambah tersebut akan menjadi tumbuhan pepaya muda. Nih, tumbuhan pepaya muda nih seperti ini. Belum ada buahnya. Nah, kemudian daun yang awalnya kecil akan terus tumbuh semakin besar. Nah, dan banyak. Nah, kemudian akar dan batang tumbuhan pepaya juga akan tumbuh dari kecambah tersebut. Nah, jika terus dirawat dengan baik, tumbuhan pepaya muda tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa atau pohon pepaya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada pohon pepaya plus buahnya nih ya. Nah, barulah pohon pepaya itu dapat menghasilkan buah pepaya lagi. Nah, baik anak-anakku sekalian, silakan dilihat ini permainan yang cukup sederhana ya. Jadi ini permainan untuk melatih kekompakan kita dalam bermain ya. Nah, di sini kita lihat ada anak-anak ya yang sedang bermain, apa nih namanya? Lompat ya. Melompati rintangan ya.
Jadi yang satunya itu kakinya berhadapan dengan temannya, yang satu lagi eh, temannya ini melompati sela-sela ya yang ada di dalam kaki temannya tersebut. Nah, di sini yaitu melatih keseimbangan, kemudian melatih kekompakan kita. Baik, kita lihat lagi ya. Ini kita akan belajar tentang kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dan keberagaman. Oke, keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan teman-teman kita. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial loh, artinya manusia tidak dapat hidup dengan sendiri. Untuk mencapai tujuannya, manusia perlu melakukan kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan. Berapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu sebagai berikut. Nah, melakukan permainan kelompok ya, misalkan kita bermain apa ya, gobak sodor, kemudian balap bakiak ya, atau lompat bambu, kemudian merawat tanaman di sekolah bersama teman-teman, kemudian melakukan kegiatan menanam pohon ya, dan juga bisa bermain bola ya. Nah, bisa juga bermain apa tuh seperti digambar tali tambang ya. Nah, ini kerjasama itu dapat menumbuhkan kebersamaan. Nah, jadi selain itu suasana akan menjadi rukun dan nyaman. Ketika bersatu dan permainan kelompok dapat dilakukan dengan cara tidak saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan. Ya, itu anak-anakku sekalian. Jadi ketika kita bermain secara kelompok atau bersama teman atau dalam tim ya, nah kita tidak boleh saling menyalahkan ketika teman kita melakukan kesalahan ya, atau tim kita kalah, kita nggak boleh saling menyalahkan. Manfaatnya apa saja? Melakukan kerjasama yaitu memperkuat persahabatan antar teman, kemudian membuat pekerjaan terasa lebih ringan loh dan cepat selesai. Nah, ini dia pelajaran kita di pembelajaran kedua. Kita masuk kepada pembelajaran ketiga. Oke, anak-anakku sekalian ya, kita lanjut kepada pembelajaran ketiga ya di halaman ke 106. Nah, di sini kita lihat ada ciri-ciri dari keindahan anggrek bulan. Nah, teman-teman sekalian, ya, Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia loh. Ya, bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, salah satu contohnya yaitu bunga anggrek bulan. Ya, ada juga bunga melati, kemudian bunga padma. Nah, di sini kita lihat, coba kita baca di halaman 106. Salah satu jenis bunga yang tumbuh di Indonesia adalah anggrek bulan. Bunga anggrek bulan pertama kali ditemukan di Provinsi Maluku. Bunga ini cukup dikenal karena keindahan yang dimilikinya. Bunga ini memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Dalam bunga tersebut juga terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Oke, ya. Kita langsung ke halaman 108 yang bersolih. Nah, di sekolah Nina akan diadakan perayaan Hari Kemerdekaan. Seluruh siswa kelas 1 sampai 6 membantu menghias sekolah untuk acara tersebut. Nina, Lani, Deli, dan Tony, kemudian Made, mendapatkan tugas untuk membeli bunga. Mereka pergi ke toko bunga didampingi oleh ibu guru. Nah, di toko bunga tersebut ya terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 wadah. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Nah, kita coba perhatikan ya anak-anakku yang sorry. Nah, di sini kita coba jabarkan ya soal yang tadi. Ya, setiap wadah berisi bunga sama banyak. Kalimat pembagian untuk soal cerita di atas ada sebagai berikut. 624 dibagi 4. Kita langsung buat contohnya di sini. 624 dibagi 4. Nah, kita lihat di sini. Ini contoh ya. Nah, ini di sini ya. 4 dikali berapa yang hasilnya 6 ya. Tapi tidak boleh lebih dari 6 ya. Kita bisa buka perkalian kita ya. Ada 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8.
Nah, berarti kita ambil yang mana nih? Ya, ambil yang 4 kali 1 ya. Kita taruh di sini 1. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. 1 dikali 4. Nah, di sini ya, 1 dikali 4. Nah, yaitu hasilnya 4. Kita taruh di sini, Nak. Oke. Ya. Nah, jadi kita kurangkan di sini. Nah, 2-nya kita turunkan ya. Ya. Kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 2. Nih. Nah, sudah dapat ya 22 dibagi 4. Hasilnya berapa? Nah, 5, sekian ya. Nah, hasilnya nih. Nah, kemudian setelah dibagi 5, kita tulis di sini nih. Nah, 15 ya. Kemudian 15 sudah dapat 15 ya. Kemudian 5 dikali 4. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, kita tulis di sini di bawah. Nah, jadi 22 dikurang 20 ya. Nah, karena tadi masih ada sisa 1, kita turunkan angka 4-nya. Nah, oke. Nah, kemudian 2 dikurang 0 ya sama dengan 2 ya. Kemudian 24 ya. Hasilnya 24. 24 ya, kita bagi 4. Nah, di sini kita bagi 4, hasilnya 6. Berarti di sini 156 ya. Nah, 6 dikali 4, nah terakhir 6 dikali 4 sama dengan 4 ya, 24 maksudnya. Nah, jadi kita kurangkan di sini sampai hasilnya 0 ya. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi ya di sini kita lihat hasilnya 624 dibagi 4 hasilnya adalah 156. Jadi total wadah yang berisi 156 tangkai. Nah, untuk sekalian kalau masih bingung ya silakan dicoba lagi di rumah ya. Oke, anak-anakku sekalian bagaimana? Apakah masih ada yang bingung ya? Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Tapi untuk tugasnya hari ini, silakan nanti lihat di grup ya. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal cerita ya tentang pembagian ya. Tapi angkanya masih 2 kok ya, masih mudah insya Allah dengan tadi teknik pengurangan ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Baik untuk Ananda Abiyawibi ya, qadarullah kemarin kakinya terkena meja ya, kita bersedih karena kakinya berdarah ya, qadarullah. Tapi semoga itu tidak terjadi kembali ya, tidak terulang kembali. Jadi anak sekalian menjadi pelajaran untuk kita semuanya untuk berhati-hati ya ketika bermain, bercanda dengan temannya ya. Itu qadarullah Ustadz juga tidak menyangka sama sekali ya, karena itu terjadi di luar kendali Ustadz. Ustadz sedang menyimak setoran dari teman kalian, kemudian ternyata Bibi menjatuhkan mejanya, akhirnya terkena kakinya ya. Qadarullah semuanya sudah takdir dari Allah. Ya, semoga cepat sembuh dan kita teman-temannya mendoakan Wibi semoga cepat sembuh kakinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Silakan disimak ya video ini sampai habis. Semoga Allah memberikan pemahaman untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.